Halo, perkenalkan nama saya Windy, NIM 20101299. Saya dari kelompok 10 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang studi kasus yang kami ambil, yaitu tentang penerapan data mining dalam menentukan merek laptop yang paling banyak terjual pada toko penjualan laptop dengan menggunakan metode a priori. Jadi, pada saat ini persaingan dalam dunia bisnis, khususnya dalam industri penjualan, menuntut para pengembang untuk menemukan suatu strategi yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran produk yang dijual. Salah satunya seperti produk laptop. Data penjualan pada toko penjualan laptop selama ini hanya berfungsi sebagai arsip bagi toko dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan strategi pemasaran, sehingga kita melakukan metode a priori untuk menemukan frekuensi item agar sekumpulan data dapat dijalankan dengan baik serta dapat berkembang di strategi pemasaran tersebut. Jadi itulah latar belakang dari penerapan data mining dari kasus kami. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Surya Rahmadani dengan nomor NIM 20101109 jurusan TI/MTI. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Adapun rumusan masalahnya yang akan diambil yaitu yang pertama ada bagaimana menerapkan algoritma a priori untuk mengetahui penjualan merek pada produk laptop yang paling banyak terjual. Yang kedua, apakah algoritma a priori dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran? Yang ketiga ada bagaimana mengimplementasikan algoritma a priori pada penjualan produk laptop tersebut. Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini yang pertama ada untuk mengetahui sejauh mana algoritma a priori dapat membantu pengembangan strategi pemasaran produk. Yang kedua, untuk membuat strategi pemasaran sesuai dengan hasil dari penggunaan algoritma a priori pada data penjualan toko. Dan untuk manfaatnya dari penelitian ini yaitu membantu toko untuk mengetahui merek produk laptop yang paling banyak terjual. Yang kedua, membantu mengolah data penjualan sehingga berguna bagi pemasaran produk ke depannya. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ika Dedik Sabayu Prasetya dengan NIM 20104098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode yang digunakan dalam proyek kali ini. Untuk yang pertama, metode yang digunakan adalah metode data mining. Data mining merupakan gambaran sebuah pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan. Data mining memungkinkan pemakai menemukan pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui keberadaannya oleh pemakai. Dalam data mining memiliki banyak sekali fungsi, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Data itulah yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Yang kedua, fungsi prediktif atau fungsi prediksi. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu pada suatu data. Metode yang kedua adalah metode algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis atau market based analysis. Analis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menentukan aturan suatu kombinasi item. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma
yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern meaning. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya IGT Gersnanya Putra, NIM 2010 169, jurusan TIMDI. Di sini saya akan menjelaskan materi poin keempat dari tugasnya mengenai pembahasan perhitungan. Berdasarkan transaksi penjualan produk pada toko tersebut, transaksi dapat diakumulasikan. Akumulasi transaksi penjualan produk diperoleh dari penjualan bulanan yang diambil dari 300 laporan bulanan. Datanya itu seperti di bawah ini. Setelah itu kita perlu yang namanya pembentukan item set. Yang pertama, kita perlu item set yang pertama itu di sini dengan jumlah minimum support 30%. Rumusnya itu support A ini kembang sigma atau sum transaksi A atau jumlah transaksi A per jumlah transaksi dikali 100%. Ya, ini untuk daftar merek yang ada di toko itu ada banyak, cuman yang 3 teratas itu hanya ada 5 merek, yaitu Acer, Asus, HP, Samsung, dan Toshiba. Tabelnya. Nah, karena di sini perlu mencari penjualan 3 merek teratas, jadi kita perlu nanti sampai item set ketiga. Nah, setelah kita tahu apa aja yang teratas dari merek itu, kita langsung cari jumlahnya berapa di dalam setahun itu. Ini rumusnya tinggal pakai count F. Kita cari untuk Acer di 12 bulan ini ada 9 kali. Setelah itu kita cari supportnya. Supportnya itu rumusnya kan jumlah transaksi ini jumlah transaksi mengandung A per jumlah transaksi dikali 100%. Ini jumlah transaksi mengandung A kan 9 dibagi jumlah transaksi itu 12 dikali 100% dapat sekian 75%. Kemudian kita lanjut ke item set yang kedua. Untuk item set yang kedua, supportnya juga 30%. Terus rumusnya itu P himpunan A irisan himpunan B. Untuk lebih jelasnya di sini. Nah, di mana kita dapat ini item set yang kedua ini? Itu kan tadi rumusnya himpunan A irisan himpunan B. Nah, itu biar lebih gampang cari kayak gini aja. Acer Asus dapat dari ini, Acer Asus, kemudian ada Acer HP, Acer Samsung, dan Acer Toshiba. Itu pun seterusnya sampai ketemu 10 set item ini. Kemudian kita cari jumlahnya. Jumlahnya itu dicari dengan rumus sum produk, karena kalau pakai count F dia nggak bisa, jadi ini aja. Acer, kita cari pertama Acer di dalam setahun ini berapa kali muncul. Setelah itu cari Asus dan dijumlahkan hasilnya 4. Begitu pun juga dengan item set yang berikutnya, rumusnya sama. Nah, setelah ketemu semua ini kita cari supportnya. Rumusnya kan jumlah transaksi yang mengandung A dan B per jumlah transaksi dikali 100%. Sama aja kayak tadi, ini jumlahnya 4 per 12 dikali 100%, dapat 33,33%. Nah, kemudian kita cari yang memenuhi minimal support 30%, yaitu hanya ini 5 item set, Asus, Samsung, Toshiba, dan HP Samsung. Nah, setelah itu kita lanjut ke item set yang ketiga. Rumus supportnya itu kan P himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Rumusnya sum untuk dari support, sum jumlah transaksi yang mengandung A dan B dan C per jumlah transaksi dikali 100%. Untuk menentukan item set yang ketiga ini, kita lihat lagi sini. Misalnya ini kan Acer, Toshiba HP, Acer, Toshiba Asus, kemudian Acer Samsung Toshiba, Acer Samsung Toshiba. Terus ada Asus, Acer HP, kemudian ada Asus HP Samsung, Asus HP Samsung. Ya, gitu pun seterusnya untuk mencari yang ketiga. Setelah ketemu, kita hitung juga jumlahnya pakai rumus yang tadi, sama kayak item set yang kedua, cuman bedanya di sini itu ada tambah lagi satu aja. Karena ini 3 item set,
kita cari dulu Acer seberapa, Toshiba-nya berapa, dan HP-nya berapa, terus kita dijumlahin dan ketemu cuma satu dalam setahun yang muncul dia 3 kombinasi item set ini, hanya betul sekali, dan seterusnya. Dan setelah itu kita cari supportnya, rumusnya ini kan, jumlah transaksi mengandung ABC 1/12 dikali 100%, dapat hasil segini. Untuk sisanya rumusnya sama. Nah, karena item set ketiga ini tidak ada memenuhi minimal support 40%, jadi kita akan menggunakan item set yang kedua untuk di proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu ada pembentukan aturan asosiasi. Nah, di sini itu ada rumus confidence, yaitu jumlah transaksi mengandung AB per jumlah transaksi mengandung A. Ini lebih jelasnya. Untuk yang aturan asosiasi itu minimal confidence 60%, minimal supportnya 50%. Ini rumusnya. Nah, ini didapat dari ini item set yang kedua, Acer Asus. Jika membeli Acer, maka akan membeli Asus. Begitu pula sebaliknya, jika membeli Asus, maka akan membeli Acer. Nah, di sini confidence-nya kan rumusnya jumlah transaksi mengandung AB Acer Asus itu 4 per jumlah transaksi mengandung A. Hanya yang mana? Hanya yang ini. Acer kan 9 dikali 100%, dapat 44,4%. Nah, begitu pun juga yang lainnya, itu rumusnya sama aja. Nah, setelah itu kita lihat confidence yang memenuhi minimum 60% itu yang mana aja. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ketemu 5, sekarang kita cek lagi ilmu support yang memenuhi 50% itu yang mana aja. Tadi kan ini Asus Acer itu supportnya 33,33%, jadi tidak termasuk. Nah, yang lain ini Samsung dan Acer. Samsung hanya 41%, jadi tidak termasuk. Kemudian ini Acer Toshiba, cek Acer Toshiba itu 50%, jadi termasuk kandidatnya. Acer Toshiba termasuk, Toshiba Acer otomatis termasuk. Kemudian untuk HP Samsung, untuk HP dan Samsung, hanya 33%, jadi nggak termasuk. Nah, yang termasuk cuman Acer Toshiba dan Toshiba Acer untuk aturan asosiasi finalnya dengan support 50%, confidence 66,7%, dan yang Toshiba Acer supportnya 50% dan confidence-nya 85,74% atau dibuatin ke 86%. Nah, setelah kita mengetahui itu, selanjutnya berdasarkan aturan asosiasi di atas, kita dapat ketahui merek produk laptop yang pernah terjual dapat dilihat pada grafik ini. Yaitu ada dua merek, yaitu Acer dan Toshiba. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian atau sulit untuk dimengerti, mohon dimaklumi. Berikutnya ada pembahasan mengenai kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Umar Dani. Saya biasa dipanggil Dani dengan NIM 20101094. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan yang proyek UAS yang telah kami buat. Yaitu kesimpulan dari kegiatan ini adalah, jadi berdasarkan grafik di atas, merek produk laptop yang paling banyak terjual adalah Acer dan Toshiba. Diketahui produk yang paling banyak terjual tersebut, sehingga toko dapat menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan produk dengan merek lain dengan meneliti apa kelebihan produk yang paling banyak terjual tersebut dengan produk lainnya dan dapat menambah persediaan Acer dan Toshiba. Saran yang dapat diberikan itu saran yang pertama, penjual produk laptop paling banyak terjual pada toko dapat diketahui dengan menggunakan algoritma a priori. Dengan melihat produk yang memenuhi minimal support dan minimal confidence
Produk yang paling banyak terjual tersebut adalah Acer dan Toshiba. Namun dalam perhitungan support dan confidence-nya sulit jika data yang diolah dalam jumlah yang besar. Yang kedua, algoritma a priori dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran dengan memberikan saran kepada konsumen. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.